Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat siang. Oke, baik. Kita lanjut materi kita tentang tutorial AutoCAD ya. Jadi kita akan kembali melanjutkan materinya. Di video sebelumnya, di materi sebelumnya kita sudah belajar menggunakan perintah lain ya, kemudian ada erase, kemudian ada perintah zoom. Oke, pada kali ini kita akan lanjut lagi materinya menggunakan mengenal perintah rectangle tool ya. Ini ada rectangle tool. Rectangle tool ini fungsinya untuk membuat sebuah kotak ya. Kalau saya ambil perintahnya seperti ini, kemudian di sini kita klik sembarang tempat ya, kita misalnya klik di sini ya. Nah, di sini kita tinggal menentukan titik duanya ya, misalnya di sini. Oke, maka akan membentuk sebuah kotak seperti ini. Kalau saya ambil lagi seperti ini ya, saya klik di sini ya. Ini tinggal kita menentukan dua titik ya, titik 1 kemudian titik 2 akan membuat sebuah kotak. Oke, saya ambil lagi perintahnya, kemudian saya klik di sini. Ini kita bisa langsung memasukkan ukurannya ya. Teman-teman bisa lihat di depan monitornya ya, di depan monitornya di situ ada corner pointnya ya, jadi kita bisa langsung memasukkan nilai yang kita ingin input. Misalnya kita ingin memasukkan 15 ini, kemudian koma ya, pakai koma. Ini kita pakai koma bukan titik, koma, jadi X nya nanti akan dibuat X nya ini ya. Ini ada 15 di sini, nanti panjang X nya ke sini akan dibuat 15 ini ya. Setiap garis yang kita buat secara horizontal maka itu merupakan sumbu X ya, sumbu X. Jadi nanti panjangnya 15. Oke, ini 15 ya, semoga bisa dipahami. Kemudian kita masukkan tanda koma ya, koma di keyboard bukan titik, sekali lagi ada bukan titik, koma seperti ini ya. Kita koma maka akan pindah ya, pindah. Kemudian kita masukkan misalnya 20. Oke, jadi ini ada 20 ya, 20, ini 15, kemudian 20. Jadi tingginya 20 seperti ini ya. Jadi misalnya kalau kita ingin membuat sebuah slope misalnya ukuran 15,20, tinggal kita pakai ini 15,20. Jadi panjang X-nya ke sini 15, kemudian tingginya 20 ya. Kemudian saya tekan enter. Oke, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat, kita bisa buktikan hasilnya 15-nya. Di state kita bisa klik ini, ujungnya ini, kemudian di sini. Di sini akan terlihat angka 15 ya, di sini ada 15. Oke, kalau di sini saya akan buat lagi. Ini 20. Oke, cocok ya. Ya, seperti itu. Atau bisa kita ketik di keyboard menggunakan REC ya, REC seperti ini ya, atau rektang boleh, bisa dua-duanya REC atau rektang, kita bisa ketik langsung di keyboard ya, seperti ini. Kemudian kita tentukan titiknya ya, kita tentukan titiknya. Baik, titiknya kita buat, kita tinggal masukkan ukurannya misalnya 20,20. Oke, baik. Ini sudah terbentuk ya, ukurannya 20,20. Saya rasa sangat mudah ini untuk menggunakan perintah rectangle tool. Jadi AutoCAD itu cuma kebiasaan teman-teman sekalian. Sering-sering kita berlatih ya, sering-sering kita membuka aplikasi CAD. Oke, itu yang perintah yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ada perintah cara mengcopy ya, cara mengcopy atau menduplikat. Nah, ini sangat penting yang kita harus pahami ya, ini karena ini merupakan perintah dasar semua.
Selanjutnya copy atau menduplikat sebuah objek. Misalnya ini kita akan gandakan ya, akan menggandakan maksud saya ya, menggandakan atau kita ingin memperbanyak, kita bisa menggunakan perintah copy ya. Di sini saya ambil perintahnya copy, kemudian di sini ada select object. Jadi copy select object artinya kita diminta untuk menyeleksi objek. Baik, kalau saya klik seperti ini ya, kemudian saya tekan enter. Oke, ini bisa tercopy seperti ini ya. Ini bisa kita perbanyak ya, di copy seperti ini ya. Oke, baik ya, ini fungsi dari copy. Atau shortcutnya di keyboard bisa ketik CO ya, kita bisa ketik CO ya, seperti ini ya. Alangkah teman-teman bisa menghafalnya shortcutnya juga di keyboard. Ini CO bisa kita langsung klik lagi atau tekan spasi atau enter, kita bisa spasikan. Oke, tinggal kita select objeknya dengan cara diklik enter, kemudian kita tinggal kopikan lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, baik ya, itu cara mengcopy ya. Tinggal kita pilih ini ya, kemudian select objeknya, kita klik, kemudian kita angkat seperti ini. Oke, satu lagi untuk cara menyeleksi objek itu ada beberapa cara ya. Yang pertama, kita tinggal klik di atas ini ya, klik di sini sekali, lepas kliknya kita bisa geser ke bawah. Ini cara menyeleksi dengan cara full ya. Ini kita bisa seleksi dengan full seperti ini ya. Jadi kita tinggal klik, ini jangan ditahan ya, klik sekali kemudian drag ke bawah sampai dia semuanya ini ya terseleksi semua. Ini sudah terseleksi ya. Oke, semoga bisa dipahami. Itu yang cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ini bisa dengan cara diklik kayak yang kita lakukan sebelumnya ya, diklik seperti ini ya, kemudian kita klik seperti ini ya. Oke, ini sudah terseleksi dengan baik. Oke, ini sudah terseleksi ya, seperti itu. Kemudian cara yang kedua, cara yang ketiga kita bisa menyeleksi dari bawah. Kalau yang sebelumnya kita seleksi dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Oke, sekarang kita dari bawah kemudian baru ke atas ya. Jadi kalau saya klik sekali di sini kemudian saya geser seperti ini ya, objek ini saya tinggal sentuh saja otomatis sudah terseleksi ya. Jadi saya tinggal klik kemudian saya sorot seperti ini. Nah, ini sudah terseleksi, klik seperti ini, seleksi, klik. Ini beda ya, ini agak ke kuning-kuningan sedikit seleksinya ya, bisa dilihat, diperhatikan agak ke hijau-hijauan seperti itu ya. Biar kita sentuh ya, kalau kita seleksi dari bawah seperti ini tinggal kita sentuh saja, ini otomatis sudah terseleksi. Kalau dari atas tadi ya, kalau dari atas ini harus full seleksinya ya, ini tidak bisa setengah saja, ini harus full seperti ini ya. Ini harus full cara menyeleksinya, ini harus full, ini harus full cara menyeleksinya iya. Itu yang cara yang ketiga. Cara yang selanjutnya saya klik lagi. Nah, di sini ada pilihan ya, ada fence ya. Kalau saya pilih F di sini ya, saya klik di sini, ini dengan cara digaris sepertinya ya. Kalau saya klik di sini, saya garis ya, saya garis seperti ini yang saya mau ambil ya kan. Ini saya mau ambil, ini saya mau ambil, kemudian ini lagi saya mau seleksi seperti ini, kemudian saya tekan enter. Nah, ini sudah terseleksi ya. Saya klik sekali, kemudian saya pilih fence ya. Nah, misalnya ini kita mau ambil seperti ini ya, tinggal kita garis saja objek yang kita mau ambil seperti ini. Oke, sudah terseleksi dengan baik. Oke, selanjutnya saya klik lagi, kemudian WP Polygon ya, saya coba W Polygon ya, saya klik di sini W Polygon seperti ini ya, tinggal kita kelilingi seperti ini caranya ya, sama dengan yang tadi yang pertama ya, dikelilingi seperti ini.
Oke, sudah terseleksi. Jadi klik sekali, kemudian pilih W polygon. Kita seleksi seperti ini ya. Ini kita bisa ambil bagian sini ya, tergantung objek yang kita mau ambil ya, misalnya seperti ini. Enter. Dia sudah terseleksi dengan baik. Oke, selanjutnya cara menyeleksi yang selanjutnya ada ini, C polygon. Saya bisa hampir sama dengan tadi, cuma bedanya ini tinggal kita sentuh saja seperti ini ya, sudah terseleksi juga ya, tinggal kita sentuh saja seperti ini ya. Oke, sudah, tekan enter. Oke, saya ulang, saya klik di sini. Klik sembarang ya, klik, kemudian C polygon. Oke, kita tekan enter. Nah, ini sudah terseleksi. Jadi itu ada beberapa cara untuk menyeleksi sebuah objek ya. Oke, semoga dipahami sampai di sini ya. Jadi kita sudah belajar beberapa perintah mulai dari materi pertama sampai materi hari ini. Materi pertama kemarin ada perintah lain, kemudian ada perintah zoom, kemudian ada perintah erase. Kemudian untuk materi di part kedua ada perintah copy tadi, kemudian ada rectangle. Kita akan membahas secara bertahap semua perintah-perintah yang ada di sini ya. Oke, nah ini sudah kita pelajari. Jadi perintah copy tadi ya, ini ada perintah copy. Oke, kalau saya pilih perintah copy seperti ini, kemudian saya tekan enter ya. Kemudian ini ada base point ya, kita bisa di base point ini ya, ada base point, kita bisa klik sembarang areanya, misalnya di sini ya. Kemudian di sini ada pilihan array, ini bisa kita mengcopy banyak ya. Kalau saya pilih array, ini kita bisa mengcopy berapa jumlah yang kita inginkan. Misalnya saya pilih A. Kemudian ini ada enter number of itemnya berapa. Misalnya saya mau 5, copy jadi 5 objeknya. Otomatis ini akan di copy jadi 5 seperti ini. Baik ya, seperti itu. Saya ulang lagi ya, saya ulang perintah copy. Saya tekan enter, base point ya, sembarang titik yang kita klik saja areanya, misalnya di sudut sini. Kemudian saya pilih array, saya mau 10 kali, masukkan angka 10. Saya klik di sini, nah, otomatis sudah tercopy menjadi banyak ya, seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk materi kedua kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di materi ketiga. Nanti kita belajar sistem koordinat dan fungsi dari ini OSNAP-nya ya. Oke, saya kira cukup. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Bye, terima kasih.